Untuk mempersingkat waktu kepada Ustaz Afif, falyatafadhal mashkura. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا هدى والتقى وصلاحا يا رب العالمين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran kita yang sepertinya sudah mulai masuk di bab adzan dan iqamah. Benar. Baik. Man saya qra. Tafadhol kepada Bapak Edi Purnomo. Silakan dibuka mic-nya. Pak Edi Purnomo. Kayaknya sinyalnya bermasalah. Coba yang lain. Ada tak? Pak Imam Qur'ani, tafadhol. Nah, Ustaz. Tafadhol dibaca. Ya, Pak Muji. Syukran. Bismillah. Babul adhani wal iqamati. Ta'riful adhani wal iqamati. Al-adhanu lughatan al-i'lamu. Qala ta'ala wa adhanun minallahi wa rasulih. Ay i'lamun. Wa syar'an i'lamun bidukhuli waqti sholati bidhikrin makhsusin. Wal iqamatu lughatan masdaru aqama. Wa syar'an i'lamun bil qiyami ila sholati bidhikrin makhsusin. Hukmuhuma al-adhanu wal iqamatu masyru'ani fi haqqi rijali lis-salawatil khamsi duna ghairiha wa huma min furusil kifayati li'annahuma min sya'airil islami fala yajuzu ta'tiluhuma wa yakunani sanatan liman yusalli munfaridan li haditsin nabiyya sallallahu alaihi wasallam li haditsin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala ya'jabu rabbukum min ra'i ghanamin fi ra'si syadhiyatin bijabalin yu'adzinu bis salati wa yusalli fayaqulu Allahu azza wa jalla unzuru ila 'abdi hadza yu'adzinu wa yaqimus salata yakhafu minni qad ghafartu li 'abdi wa adkhaltuhul jannah. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Baik. قال المؤلف حفظه الله تعالى باب الأذان والإقامة. تعريف الأذان والإقامة. الأذان لغة الإعلام. Al-adhan secara bahasa adalah i'lam, pemberitahuan, pengumuman, ya, atau yang semisal. Qala ta'ala wa adhanun minallahi wa rasulih. Ya, sebagaimana Allah berfirman, ya, wa adhanun minallahi wa rasulih, dan pengumuman dari Allah dan Rasulnya, ya, dan ya, pengumuman dari Allah dan Rasulnya, ay al-i'lam, ay i'lamun minallahi wa rasulih, maksudnya seperti itu. Wa syar'an i'lamun bidukhuli waqti sholati bidzikrin makhsusin. Ya, secara syariat atau istilah syar'i, maka pengertian dari adzan adalah i'lamun, pemberitahuan, bidukhuli waqti sholat,
akan masuknya waktu sholat, ya bidzikrin maksusin, dengan bacaan-bacaan tertentu, ya dengan zikir-zikir tertentu. Ini pengertian adzan secara bahasa dan secara istilah. Taib. Adzan ya, bukan adzan. Mana adzan? Siapa yang tahu arti adzan? Panggilan, Ustaz. Bukan. Bedain antara azan sama azan. Apa makna azan? Kan kita sekarang lagi belajar azan. Kalau azan apa? Azan maknanya kuping, jamak dari uzun. Ya, azan jamak dari uzun. Ya. Makanya apa? Makanya bahasa Arab itu mesti hati-hati. Bahasa Arab mesti hati-hati. Ya, jadi azan itu jamak dari uzunun. Ya, kalau misalnya azan beda lagi. Ya, makanya harus hati-hati. Baik. Nasil. Hukum azan dan iqamah adalah al-adzan wal iqamatu masyru'ani fi haqqir rijali lis-salawatil khamsi duna ghairiha. Ya, azan dan iqamah hukumnya masyru'ani, disyariatkan ya bagi bagi para lelaki ya dalam mengerjakan sholat yang 5 ya, sholat 5 waktu duna ghairiha. Ya, adapun selain laki-laki maka tidak wajib. Wa huma min furudil kifayah, dan adzan dan iqamah termasuk fardu kifayah hukumnya. Li'annahuma min sya'airil islami fala yajuzu ta'tiluhuma. Ya, karena keduanya ya termasuk di antara termasuk dari dari syiar-syiar Islam ya, di antara syiar-syiar Islam ya, salah satu di antara syiar-syiar Islam yang harus dikerjakan. Fala yajuzu ta'tiluhuma, dan tidak boleh meninggalkannya ya, oleh karenanya tidak boleh meninggalkannya. Wala wa yakunani sunnatan liman yusalli munfaridan. Adapun bagi yang salat munfarid ya sendiri. Kalau misalnya dia harus salat sendiri, ya maka itu apa? Maka hukumnya sunnah. Li hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam qol ya'jabu rabbukum min ra'i ghanamin fi ra'si sawiyatin bi jabalin yu'adzinu bis salati wa yusalli. Ya, Allah Subhanahu wa taala atau Rabb kalian ya, Rabbmu itu apa? Itu senang ya, bergembira, takjub ya kepada penggembala kambing yang berada di puncak gunung ya. Kenapa kok gembala kambing itu, Allah kagum dengan penggembala kambing itu? Kenapa? Apa yang dia lakukan? Yu'adzinu bis salati wa yusalli. Ya, karena apa? Karena dia walaupun sedang menggembala kambing ya, tapi dia tetap yu'adzin wa yusalli, tetap mengumandangkan azan dan salat ya, fa yaqulullahu azza wa jalla. Ya, kemudian ketika Allah takjub dengan apa yang dilakukan oleh hamba tersebut, ya, kemudian Allah berkata, unzuru ila abdi hadza yu'adzin, ya. Unzuru, lihatlah hambaku ini yang sedang mengumandangkan azan. Wa yuqimus shalah, dan mengumandangkan iqamah, ya. Wa yakhafu minni, dia takut ya kepadaku, ya, qad ghafartu li 'abdi wa adkhaltuhul jannah, ya. Saya telah ampuni dosanya ya, dan saya akan memasukkannya ke dalam surga, ya. Dan ini fadilah yang baik ya, keutamaan yang baik bagi orang yang azan. Nah, seperti itu. Jadi hukum azan dan iqamah hukumnya masyru'ani fi haqqir rijali li salawatil khamsi duna ghairiha. Ya, maksudnya masyru'ani ini dijelasin setelahnya furudul kifayah, min furudil kifayah. Jadi fardul kifayah. Tayyib.
طيب نواصل. شروط صحتها صحتهما من سيقرأ؟ Betul kepada Pak Ahmad San. Ya, nah Ustaz. Suaranya jelas Ustaz. واضح تفضل. Surutu sihatihuma. صحتهما jangan ikutin Anda yang salah. طيب Surutu sihatihuma. Awalan صحتهما sihatihima. Awalan al-Islam fala yushana fala yasihana minal kafir. As-salis as-sani al-aqli al-aqlu fala yusahani minal junub يصح. yasihani. Sebentar. Ya, Ana baca dulu ya. Al-Islamu fala yasihhani minal kafir. Tsaniyan atau atsani al-aqlu fala yasihhani. Seperti itu. Ya, baik. Lanjut. Al-aqlu fala yasihani minal junub minal majnun wasukarani Wasakron. wasakrani wa ghairi Al-mumayyiz. al-mumayyiz. Naam. At-talis Naam. azak Az-zukuriyah. al-zukuriyah fala yusahani minal al-mar'atu Minal mar'ati. Kalau ada min pasti. Ya, kalau ada min pasti isim setelahnya kasrah. Majrur. Nah, lanjut. Minal mar'ati lil fitnati bisi hatiha Bisautiha. sautiha wala mina khansa khunsa li'adamil ilmi bikaunihi zakara. Nah. Cukup sekian dulu Ustaz. Oh, Masya Allah. Nggak apa-apa sebenarnya. Sampai nomor 6 mau nggak? Enggak. Baik, la ba'sa. Barakallahu fikum. Ghairuhu. Barakallahu fikum. Nggak apa-apa ya. Kalau misalnya mau nyoba, ya bagi yang merasa belum lancar, mau nyoba nggak apa-apa. Ya jangan malu-malu. Karena kalau bukan di sini, antum nyoba di mana? Ya, kalau bukan di Madinah Salam, antum nyoba baca itu di mana? Ya, sehingga antum di sini yang tadinya bacanya salah bisa diperbaiki sama guru-guru antum. Ya, tapi kalau misalnya di luar, ya, anak rasa sulit. Ya, akhirnya apa? Akhirnya antum akan selamanya malu. Ya, malu, nggak mau atau segan untuk baca kitab, ya, kitab para ulama yang berbahasa. Tapi kalau misalnya antum berani, ya, dan mau mencoba di sini, dan ya memang inilah tempatnya. Saatnya antum belajar ya bagaimana membaca yang baik, bagaimana membaca yang benar. Di mana? Di sini, di Madinah Salam, insya Allah. Ya, jadi nggak usah ragu. Ya, tapi mungkin kalau misalnya porsinya mau sedikit nggak apa-apa. Ya sedikit atau nggak kurang daripada yang lain, ya itu nggak apa-apa. Daripada nggak sama sekali. Ya karena disinilah saatnya antum belajar. Dan wajar antum ya kalau misalnya ada salah ketika antum belajar itu wajar ya. Karena apa? Karena antum di sini memang untuk belajar ya, bukan untuk berfatwa. Baik, barakallahu fikum. Lanjutkan. Siapa yang melanjutkan? Akh Rosid, tafadhol, Raqam Robi.
atau Akh Maulid Adami. نعم أستاذ. صوتي نعم واضح. تفضل. واضح. الرابع أن يكون الأذان في وقت الصلاة فلا يصح قبل فلا وقت يصح فلا يصح قبل دخول وقتها وغير الأذان الأول للفجر والجمعة فيجوز قبل الوقت وأن تكون الإقامة عند إرادة القيام للصلاة. الخامس أن يكون الأذان مرتبا متواليا كما وردت بذلك السنة وكذلك السنة وكذلك الإقامة. السادس أن يكون الأذان والإقامة باللغة العربية وبالألفاظ التي وردت بها السنة. lanjut. الصفات المستحبة في المؤذن: الأول أن يكون عدلا أمينا. الثاني أن يكون بالغا عاقلا ويصح أذان الصبي المميز. الثالثة أن يكون عالما بدخول وقت الصلاة. Nah, Ana rasa cukup saat kasih kesempatan yang lain. baik, barakallahu fiik. Baik, ya kita ini dulu ya. Kita jelasin dulu ya. Baik. Syurutu sihhatihima, ya syarat ya sahihnya atau syarat benarnya adzan dan iqamah. Ya, syarat diterimanya adzan dan iqamah. Benarnya adzan dan iqamah. Yang pertama adalah al-Islam. Ya, fala yasihani minal kafir. Syarat yang pertama adalah ya harus apa? Harus dari azan itu harus yang mengumandangkan azan itu harus muslim. Maka tidak sah ya. Ya syarat sahnya. Maka tidak sah azan orang kafir. Ya, enggak boleh. Orang kafir azan aja gitu, azan aja enggak salat enggak boleh. Ya, harus apa? Harus muslim. Yang kedua al-aqlu fala yasihani minal majnuni was-sakrani wa ghairil mumayyiz. Ya. Yang kedua adalah akal. Maka azan itu dan iqamah, azan dan iqamah itu tidak sah ya jika dilakukan oleh orang gila ya dan orang mabuk. Ya, wa ghairil mumayyiz, dan orang yang belum sampai ke umur tamyiz. Ya. Umur tamyiz itu umur sebelum balik ya. Umur tamyiz itu sebelum balik. Jadi dia belum masuk balik ya. Nah, orang yang belum atau anak yang belum sampai umur tamyiz maka tidak boleh azan. Tidak boleh azan. Ya. Ulama menjelaskan di antaranya Syekh Fauzan. Ya, Syekh Fauzan berkata, kenapa sih anak ghairu mumayyiz itu nggak boleh azan dan nggak boleh iqamah? Ya. Karena azan itu ibadah, iqamah itu ibadah. Ya. Dan ibadah ya untuk agar dia ternilai ibadah, maka diwajibkan atasnya apa? Atasnya at-tamyiz ya. Diwajibkan atasnya niat apa? Diwajibkan atasnya niat. Ya. Dan adzan dan iqamah itu berkaitan dengan orang banyak. Ya. Adzan dan iqamah itu berkaitan dengan orang banyak. Maka harus apa? Harus dari orang yang sampai umur tamyiz. Ya, karena apa? Karena di umur tamyiz itu dia baru ngerti, baru paham
ya niat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Itu yang dijelaskan oleh Syekh Fauzan hafizahullah ta'ala. Taib. Apalagi orang mabuk, ya. Kalau orang ghairu mumayyiz saja nggak boleh. Kalau anak ghairu mumayyiz saja nggak boleh. Apalagi orang mabuk atau orang gila. Taib. Salisan az-zukuriyah. Ya, dia tuh harus laki. Muadzinnya harus laki. Fala yasihani minal mar'ati lil fitnati bi sawtiha. Yang ketiga adalah harus lelaki, maka nggak sah azan perempuan. Ya, kenapa? Ya, lil fitnati bi sautiha. Karena apa? Karena muadzin itu harus mengangkat suaranya. Ya, dan wanita tidak boleh mengangkat suaranya. Ya, karena pada wanita ketika mengangkat suaranya terdapat apa? Fitnah. Ya, bagi yang mendengar. Ya, maka tidak boleh. Ya, kecuali ketika mereka azan di lingkungannya saja. Ketika mereka azan di iqamah di lingkungannya saja. Pakai speaker enggak. Di dalam musola mereka azan. Ya. Nah, itu beda lah. Ya, maka kalau seperti itu boleh. Ya, adapun kalau misalnya dengan speaker ya atau di masjid para lelaki, ya maka tidak boleh. Wala minal khunsa li'adamil ilmi bikaunihi zakara. Ya, dan tidak boleh ya azan seorang khunsa. Khunsa itu yang alat kelaminnya dua, yang memiliki dua kelamin. Ya, dua kelamin. Walaupun salah satu di antara keduanya itu lebih dominan. Ya, itu itu disebut khunsa. Ya, itu disebut khunsa. Kenapa khunsa nggak boleh li'adamil ilmi? Ya, karena apa? Karena tidak jelas biqaunihi dzakara. Ya, kelelakiannya itu tidak jelas. Ya, maka insya Allah lelaki banyak. Lelaki yang udah jelas lelaki banyak, ya, maka tidak perlu khunsa. Tidak boleh seorang khunsa. Rabi'an ayyakuna al-adzanu fi waqti shalah. Ya, hendaknya azan dilakukan atau dikumandangkan di waktu masuknya sholat. Ya, harus dilakukan di waktu masuknya sholat. Fala yasihhu qabla dukhuli waqtiha. Maka tidak sah ya azan ya dilakukan sebelum masuk waktunya. Bagaimana kalau misalnya dilakukan sebelum masuk waktunya? Kalau itu sengaja pasti dosa. Ya, kalau itu sengaja pasti itu dosa. Dan juga ingat ya, muadzin itu bertanggung jawab dengan dengan waktu masuknya sholat. Ya, jadi muadzin harus benar-benar paham tentang ini. Ya, karena muadzin bertanggung jawab ya dengan dengan masuknya waktu sholat. Adapun kalau iqamah, maka itu itu tanggung jawab imam. Ya, itu itu mas'uliyah imam. Ya, itu hak imam. Ya, jadi muadzin azan ya kalau misalnya imam sudah imam sudah memerintahkan untuk azan atau sesuai urufnya yang bagaimana. Ya, yang penting harus sepakat dengan imam atau atas kesepakatan imam. Taib. Ayakunal azan. Bagaimana? Ya, pertanyaan. Ya, mungkin kalau ada yang bertanya, bagaimana kalau misalnya azannya sebelum masuk sholat, apakah azannya diulangi lagi? Ya, iya, jelas. Ya, azannya diulangi lagi ketika sudah masuk waktu sholat. Walaupun cuma satu takbir, walaupun cuma satu takbir. Ya, dan demikianlah yang sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Ya, beliau mengatakan ya walaupun hanya satu takbir tapi ya itu di luar waktu sholat atau sebelum masuknya waktu sholat, maka harus diulangi dari awal lagi, dari takbir pertama lagi. Ya, itu. Ya, jadi nggak boleh dilanjutin. Taib. Fala yasihhu qabla dukhuli waqtiha, maka tidak sah apabila dilakukan sebelum masuk waktunya. Ghairul adzanil awal. Selain azan awal
lil fajri wal jumu'ah. Selain adzan awal ya pada sholat fajar, ya sholat subuh maksudnya, wal jumu'ah dan sholat Jumat. Ya, karena apa? Fayajuzu qabla waqtiha. Ya, karena apa? Karena keduanya itu bahkan harus dilakukan sebelum waktunya, sebelum masuk waktunya, karena itu dua azan itu dilakukan untuk mengingatkan bahwasanya sebentar lagi masuk waktu sholat. Dan ketika masuk waktu sholat, nah itulah ya di sanalah dikumandangkan azan yang kedua, azan yang sesungguhnya. Wa antakuna iqamatu inda iradatil qiyam lis-shalah, dan iqamah itu harus dilakukan ketika apa? Ketika hendak menunaikan sholat, ya ketika mau mulai sholat. Baru adzanil awal del fajri wal jumu'ah. Ya pokoknya kalau misalnya selain adzan fajar, adzan pertama sholat fajar, ya sholat subuh, dan adzan pertama sholat Jumat, selain kedua adzan ini, maka harus dikumandangkan di waktunya, saat masuk waktunya, waktu sholat. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ayakunal adzanu murattaban mutawaliyan. Ya, dan adzan juga ya harus adzan dan iqamah juga harus ayakunal adzan juga harus dilakukan secara murattaban. Yang murattaban itu sesuai tartibnya, sesuai urutannya. Ya, pertama apa, kedua apa, sampai akhir. Wa mutawaliyan. Ya, mutawaliyan maksudnya langsung. Ya, mutawaliyan itu langsung. Setelah Allahu Akbar, jangan berhenti terlalu lama, ya, tapi langsung dilanjutkan Allahu Akbar, ya, dan selanjutnya sampai akhir. Kama waradat bidzalika sunnah, ya, sebagaimana yang tercantum pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzal iqamah, dan begini juga hukumnya pada iqamah. طيب سادسا أن يكون الأذان والإقامة باللغة العربية وبالألفاظ التي وردت بها السنة. Ya, adzan dan iqamah juga harus menggunakan bahasa Arab. Ya. Dan ini ya catatan ya bahwasannya bahasa Arab dalam ibadah ya selain doa di luar doa-doa khusus, ya, selain doa di luar doa-doa khusus ketika seperti ketika kita tertimpa musibah, ya, kita boleh berdoa dengan doa bahasa Indonesia walaupun ya ada doa yang maksud, ya, ataupun misalnya kita menginginkan hajah khusus, ya, maka seperti itu boleh, ya. Tapi kalau misalnya doa-doa khusus yang itu ada kaitannya dengan peristiwa tertentu atau waktu tertentu, ya, dan itu sudah ada contohnya, maka semuanya itu harus berbahasa Arab, ya. Karena apa? Karena dinilai ibadah. Karena apa? Karena dia mengucapkannya dengan bahasa Arab. Ya, karena dia mengucapkannya dengan bahasa Arab. Kalau misalnya tidak dengan bahasa Arab, maka tidak ternilai ibadah, bahkan bisa termasuk tambah maksiat. Seperti apa? Seperti azan pakai bahasa Indonesia, azan pakai bahasa selain bahasa Arab, atau sholat. Ya, sholat itu wajib pakai bahasa Arab, yang nggak boleh pakai bahasa yang lain. Oleh karenanya, para ulama mendiskusikan masalah doa, ya, selain bacaan-bacaan yang ma'thur, ya, dalam sholat, ya, mereka mendiskusikan masalah doa hajat, doa kebutuhan, ketika sholat, ya, apakah harus berbahasa Arab atau enggak, ya. Wallahu a'lam ya rajih, dan yang kuat harus berbahasa Arab kalau mau diucapkan, ya, dengan lisan. Tapi kalau misalnya tidak, ya, maka dia doanya dalam hati aja, ya. Maksudnya kalau misalnya tidak dengan bahasa Arab, maka doanya dalam hati saja, boleh seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, maka ya azan, sholat, haji, ya, dan lain-lain, ya, maka harus menggunakan bahasa Arab, nggak boleh pakai bahasa lain. Wallahu a'lam. Ya, karena seperti inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
as-sifatul mustahabbatu fil muadzin. Man sayaqra? Yang ini sudah Ustaz, sampai 3 Ustaz. Oh ya. Baik, as-sifatul mustahabbatu fil muadzin. Sifat yang apa? Yang baik, yang harus apa dimiliki oleh muadzin. Yang mustahab, ya mustahab itu yang disenangi ada pada muadzin, yang disukai ada pada muadzin. Ya, apa? Yang pertama ayyakuna adlan amina. Yang pertama dia seorang yang adil, ya, dan amanah, ya. Adil dan amanah enggak wajib, ya. Setiap orang yang muadzan itu harus adil dan amanah, enggak wajib seperti itu. Tapi kalau misalnya ada orang yang adil dan orang yang amanah, nah, maka dia lebih diutamakan. Orang yang memiliki dua sifat ini lebih diutamakan daripada orang yang tidak adil dan tidak amanah. Baik, tapi kalau misalnya ada orang yang tidak adil dan tidak amanah, dia mau azan, azannya diterima gak? Azannya sah gak? Sah, ya. Tsaniyan ayyakuna balighan aqila, ya. Yang mustahab lainnya, ya, yang dianjurkan, ya, pada sifat seorang muadzin itu adalah hendaknya dia baligh aqil, ya, baligh atau aqil. Ya, jadi kalau misalnya mumayyiz, gimana, boleh gak wa yasihhu adhanus sabil mumayyiz, ya, dan sabi mumayyiz itu adanya sah, ya. Anak kecil yang sudah tamyiz, sudah sampai umur tamyiz itu adanya sah, ya. Adapun umur tamyiz atau umur baligh, maka ya yang sahih itu tergantung urf, ya. Terkadang umur SD kelas 5, ya, SD kelas 5 ada yang sudah baligh, ya, ada yang sudah baligh, ya, tapi terkadang di tempat lain belum baligh, ya. Nah, maka tamyiz itu sebelumnya, tamyiz itu, ya, si anak itu sudah mengerti yang mana yang benar, yang mana yang salah, yang mana yang baik, yang mana yang buruk, itu tamyiz, ya, itu tamyiz. Kalau misalnya sudah sampai dia pahami yang demikian, maka maka dia sudah masuk umur tamyiz. Wallahu a'lam. Ya, jadi azan itu dianjurkan bagi bagi orang yang sudah balik dan sudah akil. Ya, sudah balik, ya. Intinya sudah balik. Kalau akil tadi sudah dibahas. Ya, tapi ya minimal ya azannya itu seorang yang mumayyiz, yang sudah mumayyiz. Wallahu a'lam. Terus yang selanjutnya, ayyakuna aliman bidukhuli waqti shalah. Ya, ayyakuna aliman bidukhuli waqti shalah. Ya, dianjurkan bagi seorang muadzin harus benar-benar mengetahui masuknya waktu sholat. Ya, harus benar-benar mengetahui masuknya waktu sholat. Ya, sebenarnya ini lebih ke harusnya. Tapi kalau misalnya ada imam atau enggak ada amir yang mengetahui, atau ada alim yang mengetahui dan dia tidak tinggal mengikutinya, maka enggak masalah. Ya, maka enggak masalah. Kalau misalnya, apalagi sekarang ya, sudah ada waktunya, biasanya udah ada waktunya di masjid-masjid. Nah, kalau misalnya itu tepat, ya konkret, ya maka nggak masalah. Ya, tapi lebih baik seorang muadzin itu dia benar-benar mengetahui masuknya waktu sholat, ya, masuknya waktu sholat, ya, lebih diutamakan. Baik, man saya ba'dan. Pada Rosid. Masih nggak bisa, ya? Baik, Hadi Purnomo. Ya, Ustaz. Ar-Rabi'
An yakuna sautuhu qawiyan li hadithi Abdullah bin Zaidin an abihi qala lamma asbahna ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu Kok putus-putus ya? birru'yahi laru Diana aja atau yang lain juga? Afwan, suaranya putus-putus Diana aja atau yang di lain juga? Soalnya headset Ana sekarat sih baterainya. Diana enggak sih tadi, Ustaz. Tabater ulang, Pak. Berarti. Pak Hadi Coba Purnomo ulang. ya. Dari mana, Ustaz? dari Rasulullah. 6 dari Rasulullah. Lama asbahna ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. Qala lamma asbahna ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu birru'ya faqala inna hadhihi la ru'ya haqqin faqum ma'a Bilalin fa innahu anda wa amaddu sautan minka fa alqi alaihi ma qila laka wal yunadi bidzalika. Khamisan an yakuna mutatahhiran minal hadasi al-asghari wal akbari. Sadisan an yu'azzina qa'iman mustaqbilal qiblati. Sabi'an an yaj'ala asbu'aihi fi udhunaihi wa an yudira wajhahu ala yaminihi idza qala hayya 'ala shalah wa ala yasarihi idza qala hayya 'alal falah li hadithi Aun ibn Abi Juhaifah an abihi qala ra'aitu Bilalan yu'adhdhinu wa yaduru wa yutbi'u fahu hahuna wa hahuna wa isba'ahu fi udhunaihi wa hadithi Musa ra'aitu abahi fa'adzana falamma balagha hayya 'alas shalah hayya 'alal falah lawa 'unuqahu yaminan wa shimalan. Lanjut, Ustaz. Lanjut, terakhir. Ayat Rasul Saminan an yatarassala fil adhani ay yatamahhala wa yahdaral iqamati ay yusri'a fiha. Jazakumullah khairan, barakallahu fiik. Rabi'an ayakuna sautuhu qawiyyan. Ya, yang keempat, ya, sifat yang mustahabah yang dianjurkan untuk para muadzin adalah ya suaranya harus kuat, suaranya yang kuat. Ya, jadi pilih ya yang baiknya muadzin itu suaranya yang kuat. Li hadithi Abdullah bin Zaid an abihi qala lamma asbahna ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika di pagi hari kami mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu birru'ya. Ya, kemudian aku kabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tentang mimpiku. Faqala inna hadhihi la ru'ya haqqin. Sesungguhnya ini adalah mimpi yang hak, ya, mimpi yang benar. Ya, mimpi yang benar. Mimpi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa menjadi sandaran hukum ketika apa? Ketika sudah dapat takrir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
sudah wafat, ya maka tidak bisa dijadikan landasan hukum lagi. Karena apa? Karena tidak ada yang mengecek kebenarannya, ya kebenaran hukum itu. Ya maka ketika Rasulullah SAW sudah tidak ada, ya maka mimpi tidak bisa dijadikan patokan hukum, ya tidak bisa dijadikan patokan hukum. Karena siapa yang tahu itu mimpi dari mana? Dari Allah atau dari setan, siapa yang tahu? Ya. Dan hanya lewat Rasulullah SAW saja, ya Allah bisa menjawab bahwasanya itu mimpi benar atau tidak. Ya bisa dicek ya kebenarannya, ya mimpi tersebut. Maka ketika Rasulullah SAW sudah tidak ada, ya tidak bisa dijadikan sandaran hukum. Di zaman Rasulullah aja, ya bisa dijadikan sandaran hukum setelah apa? Setelah diadukan kepada Rasulullah SAW dan dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Apalagi di zaman sekarang, ya ketika Rasulullah SAW sudah tidak ada, sudah wafat. Faqum ma'a Bilalin fa innahu anda wa amaddu sautan minka. Ya, berdirilah ya bersama Bilal. Yang maksudnya ajari Bilal, ya ajari Bilal. Faqum ma'a Bilalin fa innahu anda wa amaddu sautan. Karena Bilal itu suaranya lebih lantang, anda lebih lantang. Wa amaddu sautan minka, dan suaranya lebih panjang daripada kamu. Fa'alqi 'alaihi ma qila laka wal yunadi bidzalik. Ya. Maka beritahu Bilal ya tentang apa? Tentang yang dikatakan di dalam mimpimu itu, yang diajarkan kepadamu di dalam mimpimu itu, ya. Sehingga apa? Sehingga Bilal Bilal berazan dengan azan yang kamu ajarkan kepadanya. Seperti itu. Ya, jadi lebih baik azan itu ya azan itu dikumandangkan oleh orang yang suaranya kuat, ya. Dan mengencangkan suara, ya mengencangkan suara dalam azan itu masih sunnah sampai sekarang, ya masih sunnah sampai sekarang. Maka kalau misalnya walaupun di mic ya tetap dilantangkan suaranya, dan itu tetap menjadi sunnah sampai sekarang. Waduh, kayaknya sebentar ya, headset anak lupa ngecas. Baik, suaranya jelas sekarang? Baik, Ustaz. Baik. Khamisan ayyakuna mutatahhiran minal hadatsil asghar wal akbar. Ya, hendaknya muadzin itu suci dari hadas kecil dan hadas besar. Ya, tentu ini bukan wajib. Tapi kalau misalnya seorang muadzin ya sudah selayaknya ketika dia mau azan harus harus wudu dulu, ya harus bersih dari hadas kecil ataupun hadas besar. Ya karena apa? Karena setelahnya dia harus iqomah, dia harus sholat sunnah ba'diyah, ya maka lebih baik dia harus sudah bersih dari dua hadas, ya hadas besar ataupun hadas kecil. Tapi kalau misalnya ketika dia hadas besar dan dia harus azan dan tidak ada muadzin selainnya, maka dia azan dalam kondisi itu. Ya, habis itu dia langsung mandi, langsung wudu setelahnya, ya, atau wudu pada saat mandi besar, ya, habis itu langsung ke masjid, itu nggak apa-apa. Baik. Sadisan ayu azina qa'iman mustaqbilal qiblah. Ya, azannya berdiri. Ya, dianjurkan untuk azan berdiri, mustaqbilal qiblah, menghadap kiblah. Ya, menghadap kiblah. Sabi'an ayyaj'ala asbu'aihi atau usbu'aihi ya fi udhunaihi, di kedua kupingnya, meletakkan jarinya ya di kedua telinganya. Ya. Wa ayyudira wajhahu ala yaminihi idza qala hayya 'ala shalah, dan memutarkan wajahnya ke kanan ya ketika dia mengucapkan hayya 'ala shalah.
Ya, jadi hayya 'ala sholat pertama ke kanan, terus balikin lagi, terus hayya 'ala sholat lagi ke kanan lagi, terus balikin lagi. Seperti itu. Ya. Wa 'ala yasarihi idza qala hayya 'alal falah, dan ke arah kirinya ketika dia mengucapkan hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah ke kiri satu, ya, terus hayya 'alal falah ke kiri, terus balik lagi. Nah, seperti itu ya. Li hadithi Aun bin Abi Juhaifah an abihi qol, ya, dan ini berdasarkan hadis Aun bin Abi Juhaifah an abihi, dari ayahnya, yaitu Abi Juhaifah, qala ra'aitu Bilalan yu'adzinu wa yaduru wa yutbi'u fahu hahuna wa hahuna. Ya, aku melihat Bilal sedang adzan, ya, dan Bilal, ya, itu apa? Memutarkan kepalanya, ya, memutarkan kepalanya, wa yutbi'u fahu hahuna, dan apa? Ya, pokoknya memutarkan kepalanya, wajahnya, ya, ke kanan dan ke kiri. Fahu, dan mulutnya juga ke kanan dan ke kiri, ya, ke kanan dan ke kiri. Maksudnya hahuna itu sambil, biasanya hahuna ini maksudnya sambil diperagakan, ya. Ya, muhaddisnya ini menyampaikannya ini sambil memperagakan. Hahuna ke sini, maksudnya ke sini, ke kanan, dan juga ke kiri. Ya, seperti itu. Wa isba'ahu fi udhunaihi, dan kedua jarinya di kupingnya, di kedua kupingnya. Wa hadithi Musa qala ra'aitu Bilalan. Musa ini siapa ini? Ana enggak tahu. Allah. Ra'aitu Bilalan kharaja ila al-abtahi fa'adzana falamma balagha hayya 'ala shalah. Aku melihat Bilal, ya, keluar ke tanah lapang, ke tempat lapang, ya, ke tanah lapang. Ya, fa'adzana, ya, kemudian Bilal adzan di situ. Ketika sampai kepada bacaan hayya 'ala shalah, ya, bacaan hayya 'ala shalah, ya, dan hayya 'alal falah, lawa unuqahu yaminan wa shimalan, ya. Bilal apa? Bilal memalingkan wajahnya ke kanan dan ke kiri. Maksudnya ke kanan dan ke kiri. Ketika hayya 'alal shalah, Bilal ke kanan, dan ketika hayya 'alal falah, Bilal memalingkan wajahnya ke kiri. Baik. Tsaminan ay yatarassala fil adzan, ay yatamahal, ya, pelan-pelan. Adzan, ketika adzan dia pelan-pelan, ya, sepotong, ya, pelan-pelan, ya. Wa yahdar al-iqamah ay yusri'a fiha, yang maksudnya yahdar itu, ya, yusri', ya, itu menyegerakan. Iqamah maksudnya menyegerakan itu ketika melafadzkan iqamah itu, ya, jangan terlalu panjang-panjang, ya, jangan terlalu panjang-panjang. Jadi Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, gitu. Tapi kalau misalnya azan bisa sambil dinikmati, ya, dan bacanya pelan-pelan. Allahu akbar, dan semisalnya, ya. Insyaallah ada tentang sifatnya kita akan segera bahas. Bagaimana sih sifat azan yang sesuai sunnah, ya, yang sesuai sunnah. Baik. Siapa yang baca? Kalau misalnya waktunya habis, tolong ingetin, ya. Baik, Ustaz. Pak Herman. Ustaz. Tafadhol Pak Herman. Bismillahirrahmanirrahim. Sifatul adani wal iqamati. Al adanu yakunu bisyaf'i wal iqamatu takunu bil witri. Al hadisi an-nasib li hadisi Anas bin Malik qol umiro Bilalun an yasfa'al adana wa yutirol iqamata wa hadis ibni Umar qala inama kanal adanu ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam marotain wal iqamatu marotan wiru annahu yaqulu qad
qad qamatis shalah. Wa sifatul adani hiya wasifatul wa sifatul adani hiya Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Terus Ustaz. Ya, lanjut. Wa yuzadu fi sholatil fajri qaulu sholatu as-sholatu khair wa as-sholatu khairu minan naum di hadisi Bilalin annahu atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yu'dinuhu bi sholatil fajri fakil wa naimun faqala as-sholatu khairum minan naum, as-sholatu khairum minan naum. Baik, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Sifatul adani wal iqamah. Al adanu yakunu bil syaf'i wal iqamatu takunu bil witri. Ya, azan itu harus dengan syafa'. Maksudnya syafa' itu dengan bilangan genap. Ya. Wal iqamatu takunu bil witri. Adapun iqamah, ya, hendaknya dia mengumandangkannya dengan dengan bilangan yang ganjil. Li hadithi Anas bin Malik qol, ya, sebagaimana hadis Anas bin Malik seraya berkata, umira Bilalun ayyashfa'al adana wa yu'tira al-iqamah. Ya, Bilal diperintahkan untuk menggenapkan lafaz azan dan mengganjilkan lafaz iqamah. Wa hadis Ibnu Umar qol, dan hadis Ibnu Umar, ya, innama kana al-adanu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam marrataini wal iqamatu marrah ghaira annahu yaqulu qad qamatis salatu qad qamatis salat. Ya, adzan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dilafadzkan dua kali, masing-masing dua kali. Ya, wal iqamatu marratan, dan iqamah itu sekali. Ghaira annahu yaqulu qad qamatis salat qad qamatis salat. Ya, akan tetapi, ya, pada saat iqamah, ya, muadzin mengatakan apa? Qad qamatis salat dua kali. Ya. Jadi azan itu sunnahnya dua kali. Ya. Tentu dalam masalah dua kali ini, ya, ada perbedaan pendapat, ya, para ulama. Pada para ulama, ya, ada perbedaan pendapat, ya, masalah masalah sifatnya seperti apa, ya, maksudnya dua kali ini seperti apa, ya, maksudnya ganjil pada iqamah itu seperti apa, ya, insyaallah akan kita bahas di sifatul adzan. Sifatul adzani hiya, adapun sifat atau cara adzan yang benar itu adalah sebagai berikut. Allahu akbar, Allahu akbar. Wallahu alam, apakah ini salah tibaah atau penulis hafizahullah taala, termasuk yang berpendapat, ya, setiap Allahu akbar itu dipisah. Ya, memang sebagian ulama ada yang berpendapat bahwasannya Allahu akbarnya itu dipisah masing-masing, dan itu ablagh, ya, dan itu lebih lebih ablagh, lebih baik, ya, lebih bagus, ya, ketika Allahu akbarnya itu dipisah-pisah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, seperti itu. Tapi sebagian ulama
berkata, ya, yang dekat dengan dalil itu apa? Disambung dua takbirah yang pertama itu disambung, dua takbirah yang selanjutnya itu disambung. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, seperti itu. Allah alam, nah pribadi lebih menguatkan yang disambung, ya, karena di hadis lain Rasulullah SAW menyebutkan, idza qala al-muadzinu Allahu Akbar, faqulu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, atau kama qala Rasulullah SAW. Ya, dalam sebuah hadis, ya, Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian mendengar muadzin mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di sini apa? Di lafaz hadis ini Allahu Akbar, Allahu Akbarnya dua takbirahnya ini disambung. Nah, ulama yang mengatakan bahwasannya dua takbirah yang pertama dan dua takbirah yang ketiga dan keempat itu disambung berdalil dengan hadis ini. Ya, di sini Rasulullah SAW menyambungkan dua takbirah yang pertama. Ya, maka sisa takbirahnya itu sampai akhir seperti itu disambung. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau Anda pribadi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, ya, Allahu Akbar. Ya, terus asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan pengucapannya itu harus benar, ya. Pengucapannya harus benar. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. طيب حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Ini ya, jadi seperti itu lafaz adzan yang sesuai sunnah, ya, dan ya harus apa? Harus sempurna pengucapannya, jangan sampai salah, ya. Nggak boleh Allahu Akbar, Allahu Akbar, A-nya dipanjangin. Ya, itu apa? Itu bahaya itu artinya. Ya. Karena apa? Karena kalau dipanjangkan itu berarti artinya ada dua hamzah qat'i di depan. Yang pertama hamzah qat'i yang pertama itu istifham, harful istifham, ya, huruf istifham yang artinya apakah Allah itu maha besar? Itu seperti meragukan. Dan itu bahaya. Allahu Akbar, bahaya. Ya, ada juga yang barnya dipanjangin, bar. Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, ini juga problem, ya. Kenapa? Karena akbar sendiri ya jamak dari kabarun. Ya, kabarun apa artinya? Tobel. Tobel apa? Rebana. Ya, muskilah, ya. Muskilah banget, ya. Dan ini muskilah banget. Ya, kalau misalnya muadzin mengatakan Allah itu tobel, masya Allah, ya. Allah itu rebana. Ini muskilah, ya. Ini bencana, ya. Ya, maka harus apa? Harus benar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Adapun kalau ada pertanyaan, dan begitu juga lafaz-lafaz yang lain, ya. Asyhadu an la ilaha illallah, bukan asya, bukan asya. Ya, terkadang ada muadzin yang mengucapkannya asyhadu an la, enggak. Asyhadu harus jelas. Asyhadu, bukan asya. Ya, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, harus jelas, ya. Dan hayya 'alas shalah harus jelas, hayya 'alas shalah, bukan hayyalas shalah. Ada juga yang ada juga yang mengucapkan seperti itu, hayyalas shalah, dan juga hayyalal falah. Ya, itu salah, ya. Itu salah, ya. Hayyalal falah, la. Ya, terus ainnya mana? Ya, ainnya kok hilang? Ya. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Adapun berkaitan apakah dalam azan itu harus ya mempraktekkan hukum tajwid, ya, dan di sini ulama juga berbeda pendapat. Ya, ada yang mengatakan
harus sesuai dengan hukum tajwid. Ya, jadi kalau misalnya mad tabi'i harus dua harokat. Ya, kalau misalnya mad jaiz atau mad lazim, ya, la ilaha illallah, la i, ya, la i itu mad mad jaiz, ya, mad jaiz munfasil, ya. Maka hukumnya boleh 2, boleh 4, boleh 5 atau 6, ya, seperti itu. Bagi yang mengatakan seperti itu. Adapun yang 2, ya, yang mad tabi'i, maka harus 2, nggak boleh lebih. Ya, kata yang mengatakan wajib menggunakan hukum tajwid. Ya, wajib mempraktikkan hukum tajwid. Terus sebagian ulama mengatakan, ya, dan itu yang wallahu alam, yang ana lihat rajih, mereka mengatakan bahwasannya lafaz azan itu bukan Quran, ya, dan yang ma'thur, ya, tajwid itu, hukum tajwid itu dipraktekkan, ya, wajib dipraktekkan itu hanya pada saat membaca Al-Quran, hanya pada saat membaca Al-Quran. Adapun selain Al-Quran seperti hadis dan juga azan, itu tidak harus menggunakan, ya, atau mempraktekkan hukum tajwid, ya. Penjelasan siapa ya? Aduh, saya lupa. Ya, ada ulama yang menjelaskan bahwa Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, beliau mengatakan bahwasanya tajwid, ya, tajwid yang ma'ruf itu ada 2 macam. Ya, tajwid yang ya'lamuhul Arab, ya, qabla maji'il Islam. Tajwid yang Arab itu sudah mengetahuinya, ya, sudah biasa mempraktekannya, ya, sebelum datangnya Islam, ya, maksudnya sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Ada tajwid yang Arab baru mengetahuinya setelah setelah turunnya Al-Quran, ya, setelah Rasulullah SAW mengajarkan bacaan Al-Quran, ya, itu. Ya, adapun tajwid yang mereka sudah ketahui sebelum diturunkannya Al-Quran seperti idgham, ya, mereka sudah biasa mengucapkan idgham, ya, seperti asyhadu alla, ya, di sini kan diidghamkan, kan, nun matinya diidghamkan ke lam. Ya, kalau misalnya seperti ini, ya, maka diidghamkan. Tapi kalau misalnya yang itu diajarkan dan ditalkinkan Rasulullah SAW setelah turunnya Al-Quran seperti mad jaiz, mad lazim dan semisalnya, maka itu maka itu tidak wajib di selain Al-Quran. Wallahu alam, ya, kayaknya itu lebih kuat. Tapi kalau misalnya anak pribadi lebih diusahakan, ya, diusahakan yang mad tabi'i, yang 2 harokat, yang ketika kita membaca dalam Al-Quran itu 2 harokat, itu tidak lebih panjang, ya, daripada yang lebih, ya, seperti la, ya, la ilaha, ilahnya tidak lebih panjang daripada la-nya, la yang di awal. Wallahu a'lam, ya. Itu anak pribadi, ya, lebih menjaga itu, ya, hendaknya yang 2 harokat itu tidak lebih panjang daripada yang ketentuannya 5 harokat di dalam hukum tajwid ketika membaca Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Ya, karena pokoknya itulah, ya, intinya seperti itu. Wa yuzadu fi salatil fajri qawlu as-salatu khairum minan naum. Dan juga ditambahkan dalam salat fajar, ya, itu bacaan atau zikir as-salatu khair minan naum. Li hadits Bilalin annahu atta Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'dzinu bi salatil fajri. Ya, dan ini sesuai dengan hadis Bilal, yang bahwasanya Bilal itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yu'adzin atau yu'dzinuhu bi salatil fajri, ya, sambil mengazankan azan salat fajar, ya, salat fajar. Faqila huwa naim, ya, kemudian dikatakan kepada Bilal Rasulullah itu sedang tidur. Faqala as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Kemudian Bilal mengatakan as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Dalam hadis lain, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, beliaulah yang mengajarkan kepada Bilal, ya, bacaan as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Taib dalam as-salatu khairum minan naum, ya, kita manfaatkan aja, ya,
menyempurnakan penjelasan ini. Dalam zikir as-salatu khairum minan naum, ulama juga berbeda pendapat. Kapan sih ya diucapkan as-salatu khairum minan naum? Ya. Pertama, ya hampir semuanya kayaknya karena Anda nggak tahu, jadi mungkin kebanyakan ya atau hampir semuanya ya sepakat bahwasannya itu as-salatu khairum minan naum itu adzannya Bilal. Adzan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada Bilal itu ya poin pertama. Ya, terus yang kedua, kapan Bilal adzan? Ya, kapan Bilal adzan? Kapan adzan yang menyertakan as-salatu khairum minan naum itu dibacakan? Ya, ada yang mengatakan apa? Ada yang mengatakan bahwasanya adzan yang menyertakan as-salatu khairum minan naum itu di adzan yang kedua, yaitu ketika masuk waktu subuh. Dan mungkin di antara mereka berdalil dengan hadis ini, yu'dzinuhu bi sholatil fajri, ya, adzan sholat fajar, sholat subuh maksudnya, ya, adzan sholat subuh artinya apa? Adzan ketika masuk waktu sholat subuh, ya, mungkin seperti itu. Ya, ada juga yang mengatakan enggak, ya, adzan yang menyertakan as-salatu khairum minan naum itu di adzan yang pertama. Hadisnya apa? Di antara hadis mereka, dan ini menurut Anda cukup kuat juga, ya, yaitu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan inna bilalan yu'adzinu bil laili, ya, inna bilalan yu'adzinu bil laili fakulu washrabu hatta yu'adzina ibnu ummi maktum, ya, dan ibnu ummi maktum adzan yang kedua. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, sesungguhnya Bilal itu adzan ketika apa? Ketika malam hari. Ya, maksudnya malam hari ini ya di akhir malam, ya. Jadi sebelum masuk waktu fajar, ya. Sesungguhnya Bilal adzannya itu ketika sebelum masuk fajar, itu di malam terakhir, ya, sepertiga malam terakhir. Maka makanlah dan minumlah, ya, sampai kalian benar-benar mendengar adzan apa? Abdullah bin Ummi Maktum, ya, karena Abdullah bin Ummi Maktum itu adzannya, ya, adzan yang kedua, ya, adzan subuh yang kedua. Nah, dari sini, ya, di antara ulama yang mengatakan bahwasannya adzan yang menyertakan as-salatu khairum minan naum itu di adzan yang pertama berdalil dengan hadis ini di antaranya. Ya, karena apa? Karena Bilal itu mengadzankan, kata Rasulullah SAW, Bilal itu adzannya di adzan pertama. Dan as-salatu khairum minan naum, ya, itu yang mengucapkan atau yang melafadzkan adzan itu, ya, itu Bilal. Ya, jadi ya dari hadis ini, ya, bisa kita ketahui bahwasanya itu di adzan pertama, bukan adzan kedua, ya, dan maknanya sesuai dengan makna sesuai as-salatu khairum minan naum. Adapun kalau misalnya diucapkannya di adzan kedua, sedangkan sudah dibangunin di adzan pertama, ya, maka itu sulit diterima, ya, maka itu sulit diterima di antara ulama, ya, yang mengatakan, yang lebih menguatkan bahwasannya adzan yang menyatakan as-salatu khairum minan naum adalah Syekh Albani rahimahullah, ya. Jadi adzan yang menyatakan as-salatu khairum minan naum itu di adzan pertama, dan ini maknanya lebih kena dengan maksud dari as-salatu khairum minan naum, salatlah, ya, salat lebih baik daripada tidur, ya. Karena apa? Karena di malam hari atau di sepertiga malam terakhir itu orang-orang masih tidur, ya, maka cocok diucapkan bagi mereka itu as-salatu khairum minan naum. Adapun kalau misalnya kedua, ya, orang-orang udah bangun kan, udah dibangunin sama adzan kedua, ya, maka kurang cocok, ya, seperti itu, ya. Jadi yang pertama dalil mereka dalil nasi, ya, dalil nakli sama dalil akli, ya. Adapun di antara para ulama yang mengatakan bahwasannya adzan yang menyertakan as-salatu khairum minan naum itu di adzan kedua, ya, itu adalah diantaranya adalah Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, ya. Jadi wallahu alam, kalau ditanya ana pribadi lebih condong kemana? Ana pribadi wallahu alam bishawab wal ilmu indallah,
Ana pribadi lebih menguatkan yang adzan pertama. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin kita cukupkan sampai sini. Kalau ada pertanyaan, silakan. Tafadhol Pak Farhan, sekarang mau bertanya. Oh, tafadhol Pak Hadi Purnomo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol. Ya, Halo. untuk di zaman sekarang apa tokan dengan jadwal yang sudah, karena tadi kita telah membahas Ustaz harus benar-benar masuk waktu sholat gitu Ustaz. Syukran Ustaz. Anak nggak dengar tadi. Mungkin hilang suaranya atau gimana? Coba diulang. Ustaz, ya Ustaz. Iya. Jadi untuk saat ini kan sudah ada aplikasi waktu sholat gitu Ustaz. Terus ada di masjid-masjid itu waktu sholat sepanjang masa, pernah Ana lihat gitu Ustaz. Masya Allah. Iya, iya. Nah, Ya, Ana apakah juga tahu. itu bisa menjadi patokan gitu bagi kita Ustaz, seorang muadzin gitu Ustaz? Baik. Barakallahu fikum. Kalau misalnya yang sepanjang masa itu enggak ya, jangan berpatokan dengan itu. Ya bagaimana nanti kalau di zaman Dajjal gimana? Ya, yang zuhurnya yang terbitnya matahari itu sulit ditebak, yang terbenamnya matahari itu sulit ditebak, ya. Itu ya di zaman Dajjal gimana? Ya. Enggak ketahuan itu kapan kapan waktu masuknya, kapan waktu masuk sholatnya, ya. Maka Rasulullah SAW ya nyuruh pada zaman itu ya dikira-kira ya itu ya, berarti kalau yang sepanjang masa itu tidak bisa dijadikan patok. Adapun kalau misalnya yang sudah ditentukan biasanya pertahunan ya insya Allah mausuk ya, insya Allah bisa dipegang itu ya. Tapi ya itu tetap aja tidak bisa 100% dijadikan patokan ya, tidak bisa dijadikan dijadikan patokan 100%. Tetap seorang muadzin harus belajar ya bagaimana kapan sih waktu yang benar-benar masuk waktu sholat ya. Tetap muadzin itu harus belajar hal tersebut ya. Tapi kalau misalnya waktu azan yang sudah keluar dari kalau nggak salah depak apa menak sih, menak ya, yang tahunan itu kan ada tuh ya. Kalau misalnya yang seperti itu insya Allah mausuk ya, tapi tetap ya muadzin itu harus belajar ya. Wallahu a'lam bishawab. Boleh iktimat ya, boleh bersandar dengan jadwal-jadwal itu. Wallahu a'lam bishawab. Atau enggak tiap masjid kalau misalnya ya, kalau tiap masjid itu dia mau menggunakan jam yang digital ya, atau waktu yang digital ya, harus punya tim khusus yang benar-benar memahami tentang hal tersebut. Apalagi jam digital biasanya paten ya, jadi tidak mengikuti perubahan waktu ya kan. Waktu itu bergeser ya, terkadang maju, terkadang mundur ya. Dan itu masjid ya DKM ya, di sini DKM harus mempunyai tim yang benar-benar mengetahui tentang masalah ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, pertanyaan lain? Ustaz, ada pertanyaan Ustaz. Tafadhol. Nah, ini kan penjelasan Ustaz tentang azan yang pertama dan kedua, dan pendapat yang menggunakan as-sholatu khairum minan naum itu yang azan yang pertama. Nah, apabila di suatu daerah nggak ada yang namanya azan pertama, yang azan, jadi azannya cuma satu Ustaz. Nah, apakah tetap disunahkan menggunakan as-sholatu khairum minan naum atau tidak Ustaz? Baik, barakallahu fikum. Ya, tadi yang azan Jumat belum kita bahas ya. Mungkin setelah ini Anda bahas sedikit ya.
tentang yang azan 2 kali waktu Jumat. Kalau misalnya seperti itu, nggak ada azan pertamanya, ya, ada sebagian ulama yang mengatakan tidak mengapa, ya, mengucapkan azan, mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, as-shalatu khairum minan naum di azan yang kedua, ada yang mengatakan tidak boleh karena itu menyelisih sunnah yang ada di zaman Rasulullah SAW, dan itu pastinya sesuai ulama, tergantung ulama yang mengatakan apakah azan sholatu khairum minan naum itu di awal atau di kedua, di azan kedua, ya. Tapi ada di antara ulama ada yang mengatakan nggak apa-apa, ya, kalau misalnya tidak ada azan pertama, dan ingat ya, azan pertama itu bukan wajib, ya. Dan as-sholatu khairum minan naum juga bukan wajib, bukan rukun azan, ya. Rukun azan itu selain as-sholatu khairum minan naum, ya. Maka as-sholatu khairum minan naum itu hukumnya sunnah. Kalau ada yang azan pertama atau azan kedua tidak pakai as-shalatu khairum minan naum, sah nggak? Sah aja. Ya, karena itu bukan rukun. Ya, maka sebagian ulama ada yang mengatakan kalau misalnya nggak ada azan pertama di suatu daerah, maka boleh dia mengucapkan as-shalatu khairum minan naum di azan kedua. Tapi ada yang mengatakan, sebagian ulama yang lain mengatakan nggak boleh karena sunnahnya, dan kita harus mengikuti sunnah, ya, dan kita sebagai ahlu sunnah harus mengikuti sunnah, ya, sebagaimana yang ada di zaman Rasulullah SAW. Dia mengatakan tidak boleh karena di azan kedua tidak disyariatkan mengucapkan as-shalatu khairum minan naum. Wallahu a'lam. Kalau anak pribadi, kalau misalnya tidak ada fitnah, ya, tidak ada fitnah, tidak ada tidak ada perseteruan, ya, kegaduhan, ya, atau bahasanya mungkin kegaduhan, maka nggak masalah di azan kedua tidak mengucapkan as-shalatu khairum minan naum. Tapi kalau misalnya bisa menimbulkan kegaduhan, maka maka nggak masalah, ya, maka nggak masalah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, itu. Adapun azan Jumat, nah ini nih harus diluruskan. Azan pertama Jumat itu sebagaimana azan pertama pada saat subuh, pada saat sholat subuh, ya. Jadi sebelum masuknya waktu sholat, ya, dan itu jaraknya diperkirakan itu jarak orang bersiap-siap, ya, menuju sholat, ya, yaitu seperti dia mandi ataupun apalagi di waktu Jumat itu ada sunnah mandi, ya, mandi Jumatnya. Dia mandi, habis itu wudhu, habis itu persiapan dan jalan ke masjid, itu diperkirakan itu. Ya, mungkin sekitar 10 atau 15 menit, ya. Sekitar 10 atau 15 menit itu. Nah, itu sebelum masuknya waktu sholat. Bukan dua-duanya diazankan di waktu masuknya sholat, dan ini keliru. Kalau misalnya azan 2 kali di luar waktu sholat yang pertama, maka itu sunnah, ya. Sunnah, ya, maka itu sunnah Utsman bin Affan, ya, dan kita diperintahkan untuk apa? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin tamassaku biha. Ya, Rasulullah SAW bersabda, ya, berpegang teguhlah kalian dengan ikutilah kalian sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin yang diberikan petunjuk. Tamassaku biha, berpegang teguhlah dengan sunnah tersebut. Wa'addu 'alaiha bin nawajil, dan gigitlah dengan gigi geraham. Itu apa? Menunjukkan bahwasanya ini sunnah yang harus kaum muslimin harus mengerjakannya, ya. Maksudnya harus ini bukan wajib, ya, bukan wajib atau rukun, tapi ya, sunnah umumnya itu maknanya yang dicontohkan, dan yang harus dikerjakan. Itu mana umum dari sunnah, seperti itu. Jadi ini sunnah Utsman bin Affan. Dan sunnah Utsman bin Affan itu gimana? Itu dilakukan di awal, ya, sebelum masuk waktu sholat, ya, bukan dilakukan ketika sudah masuk sholat. Jadi kalau misalnya sudah masuk sholat, ya, adanya sekali aja, tidak 2 kali, ya. Anak kira paham, semoga paham. Jadi seperti itu. Dan pastinya setelah azan nggak ada sholat ba'diyah. Itu pembahasannya di luar ini. Itu hanya tambahan aja. Allahu a'lam. Mungkin satu lagi ya penanya, kalau ada pertanyaan. Tafadhol. Tafadhol, Pak Aris Sugianto. Ya, Ustaz.
itu ada kan kadang anak pernah lihat orang azan tuh sambil bersandar, Ustaz. Bersandar ke dinding sementara dia tuh sanggup untuk berdiri normal. Hukumnya kayak mana tuh, Ustaz? Syukron. Pastinya tidak diindahkan ya. Karena apa? Karena asal dari ibadah itu menunaikannya dengan semaksimal kemampuan yang dia punya. Itu ya, asal ibadah itu dilakukan dengan semaksimal mungkin ya, keadaan yang dia bisa kerjakan ya. Itu kecuali yang ma'thur dari Rasulullah SAW seperti sholat sunnah di atas kendaraan ya, itu ya karena itu ma'thur ya, itu enggak masalah. Adapun asalnya ya, ibadah itu mesti dilakukan dengan semaksimal kemampuan yang kita miliki. Ya, kalau misalnya kita bisa mengerjakan yang sunnah, maka asalnya kita mesti ngerjain yang sunnah juga. Ya, seperti sunnah rawatib, witir, dan sebagainya. Ya, tapi kalau misalnya enggak, maka enggak masalah. Nah, kalau begitu juga azan. Kalau misalnya kita bisa berdiri dengan tegak, maka harus berdiri dengan tegak. Jangan apa? Jangan berlemah-lemah atau enggak nyender duduk. Ya, walaupun ya sebagaimana kita bahas tadi, walaupun kalau misalnya tidak diri pun sah ya azannya, tapi ya lebih diutamakan ya berdiri tegap ya, berdiri tegap dan tidak malas-malesan. Wallahu a'lam bishawab. Dan juga ada pembahasan ulama tentang masalah azan dengan apa? Dengan speaker. Dengan apa? Dengan rekaman ya, musajjal. Ini apa? Ini problem ya, ini muskilah, ini nggak boleh kayak gitu ya. Terus bagaimana tatbik hadis Rasulullah SAW? Idza sami'tumul muadzin faqulu mislama yaquluhul muadzin. Ya, kalau misalnya kamu mendengar muadzin, ya maka katakanlah sebagaimana yang dikatakan oleh muadzin. Nah, ini muadzinnya nggak ada. Ya, ini tuh rekaman, ini bukan muadzin. Terus bagaimana mengamalkan hadis ini? Ya maka nggak boleh ya, nggak boleh adzan dengan rekaman, walaupun adzan yang direkaman itu jauh lebih baik, ya jauh lebih bagus ya. Makhorijul hurufnya juga jauh lebih bagus daripada orang-orang penduduk situ ya. Tetap nggak boleh ya, harus apa? Harus real manusia, bukan rekaman. Wallahu a'lam bishawab. Kayaknya segini dulu ya, ikhwah ya. Ustaz. Ustaz. Naftatim bi kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan, Ustaz. Barakallahu fikum wa iyyakum. Kawan-kawan, jangan lupa nanti jam 19.50 dengan Ustadz Didik Triwahyudi, ABY 1B. Syukron.